Kita akan berada dalam ajaran yang benar. Amin, saudara. Untuk itu kita mau mempelajari firman Tuhan, yang pada hari ini kita akan kembali buka di dalam kitab Ayub. Kita mau melanjutkan pembelajaran kita akan kitab Ayub. Dan puji syukur saya sendiri banyak belajar dalam mempersiapkan khotbah-khotbah ini. Karena kitab Ayub, banyak orang tahu tentang cerita Ayub tentunya. Banyak orang Kristen tahu, namun selain dari kisahnya saja, ada banyak pelajaran yang juga ada di dalam kitab ini. Dan mari kita buka Ayub pasal 15 pada hari ini. Ayub pasal 15. Terakhir kita sudah bahas sampai Ayub pasal 14. Jadi hari ini Ayub pasal 15. Dan memang cukup lama karena Ayub panjang, saudara. Ada 42 pasal ya. Oke, tapi kita akan lihat pasal 15 hari ini. Ada 35 ayat. Cukup panjang, jadi untuk menghemat waktu saya akan membacanya. Dan jemaat silakan mengikuti supaya bisa nanti mengikuti pembahasannya. Dan kita mulai ayat 1. Maka Elifas orang Teman menjawab, apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Lagi pula engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu dan bahasa orang licik yang kau pilih. Mulutmu sendirilah yang mempersalahkan engkau, bukan aku. Bibirmu sendiri menjadi saksi menentang engkau. Apakah engkau dilahirkan sebagai manusia yang pertama atau dijadikan lebih dahulu daripada bukit-bukit? Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Apakah yang kau ketahui yang tidak kami ketahui? Apakah yang kau mengerti yang tidak terang bagi kami? Di antara kami juga ada orang yang beruban dan yang lanjut umurnya, yang lebih tua umurnya daripada ayahmu. Kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah dan perkataan yang dengan lemah lembut ditujukan kepadamu? Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu dan mengapa matamu menyala-nyala? Sehingga kau memalingkan hatimu menentang Allah dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu. Masakan manusia bersih, masakan benar yang lahir dari perempuan. Sesungguhnya para sucinya tidak dipercayainya, seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya. Lebih-lebih lagi orang yang keji dan bejat yang menghirup kecurangan seperti air. Aku hendak menerangkan sesuatu kepadamu, dengarkanlah aku dan apa yang telah kulihat hendak kuceritakan. Yakni apa yang diberitakan oleh orang yang mempunyai hikmat, yang nenek moyang mereka tidak sembunyikan. Ketika hanya kepada mereka negeri itu diberikan, dan tidak ada seorang asing pun masuk ke tengah-tengah mereka. Orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya. Demikian juga orang lalim selama tahun-tahun yang disediakan baginya. Bunyi yang dahsyat sampai ke telinganya. Pada masa damai ia didatangi perusak. Ia tidak percaya bahwa ia akan kembali dari kegelapan. Ia sudah ditentukan untuk dimakan pedang. Ia mengembara untuk mencari makan entah kemana. Ia tahu bahwa hari kegelapan siap menantikan dia. Ia ditakutkan oleh kesesakan dan kesempitan yang menggagahinya laksana raja yang siap menyergap. Karena ia telah mengedangkan tangannya melawan Allah dan berani menantang yang maha kuasa. Dengan bertegang leher ia berlari-lari menghadapi dia dengan perisainya yang berlapis tebal. Mukanya telah ditutupinya dengan lemak dan lapisan lemak dikenakannya pada pinggangnya. Ia menetap di kota-kota yang telah hancur, di rumah-rumah yang tidak dapat didiami orang, yang ditentukan untuk tetap menjadi reruntuhan. Ia tak akan menjadi kaya dan hartanya tidak kekal, serta miliknya pun tidak bertambah-tambah di bumi. Ia tidak akan luput dari kegelapan, tunasnya akan dilayukan oleh nyala api, dan ia akan dilenyapkan oleh nafas mulutnya.
Janganlah ia percaya kepada kesia-siaan, akan tertipulah ia, karena kesia-siaan akan menjadi ganjarannya. Sebelum genap masanya, ajalnya akan sampai, dan rantingnya pun tidak akan menghijau. Ia seperti pohon anggur yang gugur buahnya, dan seperti pohon zaitun yang jatuh bunganya. Karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil, dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap. Mereka menghamilkan bencana dan melahirkan kejahatan, dan tipu daya di kandung hati mereka. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta pertolongan dan hikmat dari Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur bahwa kami bisa melihat dengan jelas melalui firman-Mu banyak hal, termasuk kisah ini Tuhan. Bahkan kami melihatnya lebih jelas dari Ayub, dari Elifas, dari semua orang pada waktu itu, karena kami memiliki perspektif Engkau, karena Engkau telah mencatatkannya bagi kami. Dan Engkau mencatatkannya untuk menjadi pelajaran bagi kami, dan kiranya Roh-Mu menuntun sehingga kami bisa belajar, kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, sesudah sampai ke pasal 15 ini, saya yakin saya tidak perlu lagi untuk menceritakan ulang ya kisah Ayub yang terjadi, bagaimana dia diserang oleh iblis dan sebagainya, kita sudah tahu itu. Bahkan, ini sudah masuk ronde 2. Jadi kalau boxing ini udah ronde 2, saudara Tuhan. Dan total nanti ada 3 ronde. Ya. Ronde ini maksudnya adalah ronde mereka saling sparring. Dan ini tidak begitu fair karena bukan 1 lawan 1 tapi 1 lawan 3. Jadi 3 orang temannya Ayub yang katanya dalam tanda kutip teman ini, mereka masing-masing menuduh Ayub. Dan kita sudah baca dari pasal 4, 5 dan seterusnya. Dimulai dari Elifas, kemudian Bildad nomor 2, kemudian Zofar nomor 3. Mereka masing-masing melontarkan suatu tuduhan. Kemudian Ayub akan membalas. Kemudian maju yang kedua, Bildad yang kedua. Ya, Ayub membela diri, kemudian Zofar dan sebagainya. Jadi ronde 1 sudah selesai. Ini masuk ronde 2, dengan Tuhan. Ronde 2, nanti kita lihat Elifas maju lagi untuk pertama yang kita baca di pasal 15 ini. Elifas maju, nanti kita akan lihat Ayub membela diri dan lain sebagainya. Dan di ronde 2 ini, kita dapatkan mereka sudah lebih tidak segan-segan. Jadi kalau kita akan lihat nanti, teman-teman Ayub kata-katanya lebih tajam lagi. Dan tidak lagi menutup-nutup muka Ayub. Ya, seringkali mereka secara eksplisit atau implisit menuduh dia sebagai orang jahat. Seperti yang kita lihat di pasal 15 ini. Dan sudah kasih Tuhan, apa yang bisa kita tarik dari pelajaran ini? Sebenarnya kita harus paham duduk permasalahannya apa. Duduk permasalahannya adalah bahwa Elifas dan 2 orang temannya, yaitu Bildad dan Zofar di sini, mereka menganut suatu sistem, mereka menganut suatu filosofi. Dan sistem dan filosofi yang mereka anut adalah bahwa hanya orang jahat yang tertimpa masalah. Ini adalah sistem dan filosofi mereka. Hanya orang yang berdosa, hanya orang yang jahat, dialah yang akan terkena bencana, apalagi bencana yang dalam skala seperti dialami oleh Ayub. Ini sudah pasti berarti dia adalah seorang penjahat. Ini adalah sistem yang mereka anut. Ini adalah filosofi mereka. Hanya orang jahat yang tertimpa bencana, dan orang jahat pasti tertimpa bencana. Jadi 2 proposisi ini, orang jahat pasti tertimpa bencana dan hanya orang jahat yang tertimpa bencana. Ini adalah pendapat mereka dan ini adalah pendapat banyak orang. Mungkin Ayub sebelumnya juga berpendapat seperti itu. Makanya di pasal-pasal sebelumnya Ayub kadang-kadang berkata, semua yang kalian katakan aku juga sudah tahu, gitu. Semua itu umum gitu. Kebanyakan orang merasa bahwa kalau kamu jahat ya kamu akan kena masalah. Dan kalau kamu kena masalah, ya mungkin itu berarti kamu jahat. Dan Ayub berkata, saya sudah tahu sistem itu, saya sudah tahu filosofi itu. Tetapi apa yang saya alami sekarang ini, membuat saya harus memikirkan ulang. Ini tidak seperti ini rupanya. Tidak seperti yang dipercaya, yang mungkin dulu saya percaya, dan yang umum dipercaya oleh orang. Karena Ayub mengecek dalam dirinya, saya tidak tahu ada dosa
apa-apa yang saya sembunyikan. Sekali lagi bukan berarti Ayub menegaskan dirinya nggak berdosa. Kita sudah lihat di pasal-pasal sebelumnya, Ayub tahu bahwa di hadapan Tuhan dia manusia berdosa. Tetapi dia tidak tahu, tidak sadar bahwa ada dosa spesial apa yang dia sembunyikan selama ini. Dan kita sudah membahas di banyak kali, beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu juga kita sudah membahas bahwa sebenarnya Ayub ini adalah tipologi dari Tuhan Yesus. Dan kita sudah tahu tentunya bahwa tuduhan ketiga temannya ini adalah salah total. Dan contoh yang paling jelas dalam Alkitab, bahwa ada orang yang tidak bersalah, yang menderita. Contoh yang paling jelas adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak melakukan kejahatan, namun dia menderita. Karena Allah Bapa punya suatu rencana yang khusus untuk Tuhan Yesus. Dalam kasus Tuhan Yesus adalah rencana penyelamatan. Sehingga ada paralel. Ayub menderita walaupun dia secara relatif tidak bersalah. Tuhan Yesus itu mentipologikan Tuhan Yesus yang menderita, padahal dia absolut tidak bersalah. Ya, jadi memang antara Tuhan Yesus dengan Ayub ada perbedaan. Tuhan Yesus benar-benar nggak berdosa sama sekali, Ayub masih ada dosanya. Tuhan Yesus absolut tidak bersalah, namun menderita. Ayub relatif tidak bersalah, namun menderita. Dan ada suatu paralel di situ. Nah, tentu Ayub mengutarakan pendapat dia sudah bela dirinya dalam banyak pasal yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan di pasal 15 ini kita melihat serangan balik Elifas dalam ronde kedua. Dan kita bisa membagi pasal ini menjadi dua bagian, yaitu ayat 1 sampai ayat 16. Ini adalah 6 serangan Elifas terhadap pendapat Ayub. Kemudian ayat 17 sampai ayat 35, kita akan melihat bagaimana Elifas menyerang orang berdosa. Yang dia tidak sebut orang berdosanya siapa, tapi jelas ketika dia menyerang orang berdosa di sini, dalam benak dia mengaplikasikannya pada Ayub sendiri. Ya. Jadi kita akan melihat, pertama, 6 serangan Elifas terhadap pendapat Ayub yang berkata bahwa saya menderita walaupun saya tidak bersalah. Saya menderita walaupun saya tidak bersalah. Jadi pendapat kalian bahwa hanya orang berdosa yang menderita itu salah. Dan Elifas mau menyerang. Elifas memberikan 6 serangan, saudara-saudara. Dan kita akan lihat nanti aplikasinya. Serangan yang pertama, dia berkata di ayat 2 dan ayat 3 di sini. Dia bilang bahwa pendapat Ayub itu kosong. Pendapat Ayub itu kosong. Makanya dia bilang di sini, wah, apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong? Ya, intinya dia mau berkata, Ayub kamu itu omong kosong. Kamu omong kosong. Ya, pikiran kamu diisi dengan angin. Ya, percakapan yang tidak berguna, perkataan yang tidak berfaedah. Dia ingin berkata bahwa yang kamu katakan Ayub ini tidak perlu digubris. Ini adalah hal kosong. Okay? Itu adalah serangan pertama dia. Kemudian, serangan kedua dia, itu ada di ayat yang keempat. Dan dia ingin berkata di ayat yang keempat bahwa pendapat Ayub itu berbahaya. Jadi pendapat Ayub bukan hanya kosong, pendapat Ayub berbahaya. Di ayat yang keempat, lagi pula engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Hei, Elifas ingin berkata, Ayub, kalau benar yang kamu katakan, bahwa ternyata ada orang fasik yang nggak kena kutuk oleh Tuhan, ada orang fasik yang tidak menderita, sedangkan kamu tidak bersalah malah kena bencana. Wah, ini bahaya. Kalau begitu, orang akan merasa saya tidak perlu berbuat baik. Saya tidak perlu takut akan Tuhan. Jadi pendapat kamu ini mengurangi rasa takut kepada Tuhan. Karena sekarang orang akan berpikir bahwa, saya nggak perlu takut Tuhan. Toh kata Ayub, banyak orang jahat yang fine-fine aja. Sedangkan dia takut sama Tuhan malah kena bencana juga. Ya udah kalau gitu saya nggak usah takut akan Tuhan.
Dan menurut Elifas ini adalah pendapat yang berbahaya. Ini adalah serangan dia kepada Ayub. Engkau melenyapkan rasa takut, mengurangi rasa hormat kepada Allah. Oke? Kemudian, serangan dia yang ketiga. Serangan dia yang ketiga kepada Ayub, di ayatnya yang kelima dan yang keenam, adalah bahwa pendapat Ayub ya, menguntungkan dirinya sendiri. Pendapat Ayub menguntungkan dirinya sendiri. Dia bilang, kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu. Jadi kamu bersikukuh, kamu nggak bersalah, ya karena itu menguntungkan kamu. Kamu tidak mau mengakuinya. Justru kesalahan kamu membuat kamu bilang seperti itu. Kamu tidak mau mengakui dosa kamu. Ya, bahasa orang licik yang kau pilih. Jadi kamu mencari pembenaran diri sendiri saja. Jadi dia ingin berkata bahwa pendapat Ayub hanya dia buat untuk menguntungkan dirinya sendiri. Kemudian serangan yang keempat sekarang. Serangan yang keempat dari ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Elifas menuduh, dia bilang pendapat Ayub itu arogan. Arogan. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Kenapa kamu merasa lebih tahu dari kami tentang cara kerja dunia ini? Kenapa kamu merasa lebih berhikmat daripada kami untuk mengetahui Tuhan seperti apa? Jadi kamu arogan. Dan dia tantang Ayub. Apakah kamu yang manusia pertama? Tanya. Sehingga kamu merasa lebih pintar dari kami bertiga. Dan apakah kamu dijadikan lebih dulu daripada bukit-bukit? Ya. Apakah engkau ada dalam musyawarah Allah dan lain sebagainya? Apa yang kamu tahu yang kami tidak tahu? Ya. Wah, ini benar-benar udah kayak boxing, ini udah glove-nya udah dilepas ini, udah pukul-pukulan ini ya. Nih, mereka udah saling tuduh-menuduh di sini. Ya. Di antara kami juga ada kok orang tua yang lebih tua dari bapak kamu, katanya. Wah, ini sudah main pangkat siapa lebih tinggi kalau begitu. Ya. Ini intinya dia mau bilang kalau orang timur ini ya ini sudah makan garam lebih banyak dari kamu makan nasi gitu ya. Nah, ini kamu mau ngomong apa ini Ayub? Oke, itu serangan yang keempat. Nah, serangan yang kelima dari ayat 11 sampai ayat 13, mereka ingin berkata bahwa pendapat Ayub itu keras. Keras. Jadi Ayub, kamu menolak penghiburan yang kami mau kasih. Kamu mau menolak penghiburan yang kami mau kasih di sini. Padahal penghiburan mereka itu, ya seperti Ayub katakan, itu penghiburan kosong. Ayub bilang, menghibur kok malah nuduh saya penjahat gitu kan. Tapi dari sisi mereka mau menghibur Ayub. Ayub, sudahlah kamu ngaku dosa aja gitu kan. Jadi kayak mau menghibur Ayub. Tapi Ayub, kamu keras. Kamu tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima penghiburan. Kamu dihanyutkan oleh perasaan kamu. Kamu keras bersikukuh pada posisi kamu saja. Dan kamu menentang Tuhan. Ini adalah tuduhan Elifas di ayat yang ke-13 di sini. Dan terakhir tuduhan tuduhan serangan terakhir Elifas kepada Ayub dari ayat 14 sampai ayat 16, dia ingin berkata bahwa pendapat Ayub itu tidak mungkin, impossible. Ayub, kamu berkata bahwa kamu tidak bersalah. Itu impossible. Itu tidak mungkin. Tanya gitu ya. Kenapa? Karena manusia mana yang tidak bersalah? Manusia mana yang tidak bersalah? Dan dia jabarkan di situ. Masakan manusia bersih, masakan benar yang lahir dari perempuan. Sungguh para sucinya tidak dipercaya. Langit pun tidak bersih pada pandangannya. Ya. Dan saya sempat menyinggung di banyak khotbah yang lalu, di pasal awal-awal, bahwa Elifas kemungkinan dia mendapat banyak serangannya ini dari iblis bahkan. Ya. Karena waktu Elifas pertama di pasal 4, kalau kita balik ke pasal 4 di sini, dia berkata
Di ayat pasal 4 ayat 15, suatu roh melewati aku, tegak bulu romaku. Ia berhenti, tapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku, suara berbisik-bisik ku dengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Jadi bisa jadi Elifas ini bahkan dipengaruhi oleh iblis di sini, suatu roh atau anak buahnya iblis, untuk menyerang Ayub, untuk berkata bahwa tidak mungkin Ayub kamu benar. Dan itu menjelaskan kenapa di ayat yang kembali ke pasal 15, ayat 15 ya berkata, para sucinya pun tidak dipercayainya. Ini adalah tuduhan iblis juga. Tuduhan iblis bahwa Tuhan itu pribadi yang terlalu ketat sehingga malaikatnya pun nggak dipercayainya. Dan mungkin ini adalah benih-benih kepahitan iblis karena dia didepak dari sorga begitu. Ya, bahwa Tuhan tidak percaya kepada para malaikatnya sekalipun. Padahal memang dia bersalah. Ya, dan jadi kita lihat di sini, ini adalah serangan-serangan Elifas terhadap pendapat Ayub. Ya, ada 6 tadi, pendapat Ayub kosong, pendapat Ayub berbahaya, pendapat Ayub hanya menguntungkan dirinya sendiri saja, pendapat Ayub arogan, pendapat Ayub keras, dan pendapat Ayub tidak mungkin. Dan ternyata kalau kita melihat 6 serangan ini, ada paralel antara 6 serangan ini terhadap Ayub dengan serangan terhadap berita Injil pada hari ini. Karena tadi kita mengatakan bahwa Ayub ini tipologi dari Yesus Kristus. Bahwa ada orang yang tidak bersalah, menanggung kesusahan, menanggung hukuman demi kita. Itu adalah inti dari Injil. Inti dari Injil adalah Yesus Kristus tidak bersalah sama sekali, tapi dia mati di salib. Apa tujuannya? Untuk menanggung dosa kita, dosa seluruh dunia. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, dia bisa mendapat kepastian masuk sorga. Dia bisa mendapatkan hidup yang kekal. Itu adalah inti dari Injil. Tapi saudara yang kasih Tuhan, sama seperti ketika Ayub mengutarakan pendapatnya, dia diserang oleh Elifas, demikian juga ketika kita memberitakan Injil yang benar hari ini, kita juga bisa mendapat serangan yang mirip sebenarnya. Mirip dengan 6 serangan yang dilakukan oleh Elifas ini. Apa itu saudara yang kasih Tuhan? Ya, banyak orang salah paham tentang Injil sehingga memberikan serangan yang sama. Misalnya, mereka berkata, kalau kita mulai dari mulai dari sini ya, mereka ingin berkata bahwa, kenapa kamu bisa berkata kamu pasti masuk surga? Itu adalah arogan. Sama seperti Elifas berkata, Ayub kamu arogan. Dan banyak orang merasa, kalau kamu merasa yakin masuk surga, sombong sekali orang ini. Dia bisa yakin masuk surga loh. Sombong sekali. Dia bisa seperti Elifas, bisa bertanya, memangnya kamu sudah manusia paling suci gitu kan? Kalau Ayub ditantang Elifas, memangnya kamu manusia pertama? Ini kalau ada orang yang mau memberitakan Injil, mau nggak Bapak Ibu mendapat kepastian masuk surga? Kalau saya sudah pasti masuk surga. Kalau dia nggak mendengarkan penjelasannya dengan lebih baik, dia sudah tutup duluan, dia berkata, ini arogan. Arogan. Apalagi kalau kita bertanya, ya, Bapak mengaku orang berdosa? Atau kadang-kadang kita bertanya sama orang, Bapak, Ibu, kalau mati sekarang masuk surga enggak? Oh enggak lah, saya kan masih berdosa. Lalu kalau kita bilang, kalau saya mati pasti masuk surga, dia bilang, berarti kamu lebih hebat dari saya gitu kan? Itu pendapat dia kadang-kadang. Ya. Padahal dalam berita Injil kita justru ingin mengatakan bukan karena kehebatan kita. Kalau saya masuk surga itu bukan karena saya lebih kudus, lebih suci dari kamu. Tapi karena saya sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Itu adalah berita Injil. Tapi bisa diserang. Ini pendapat yang arogan. Ini bisa diserang juga. Ini adalah pendapat yang menguntungkan diri sendiri. Kamu hanya berkata begitu ya karena kamu mau meninggikan diri sendiri. Itu hanya untuk keuntungan kamu saja. Padahal tidak. Dan bisa juga
diserang bahwa ini adalah kosong. Ini omong kosong. Dan kalau kita tidak punya dasar, maka Injil adalah omong kosong. Tapi kita punya dasar. Kita punya dasar yaitu firman Tuhan. Dan firman Tuhan lebih real dari segala-galanya. Apa yang tertulis di sini itu yang pasti terjadi. Lebih pasti daripada besok matahari akan terbit. Siapa di sini yang meragukan besok matahari akan terbit? Tapi Tuhan berjanji bahwa janji-janjinya tidak ada yang akan gagal. Bahkan kalau bumi berlalu sekalipun. Tuhan pernah berjanji kepada Daud misalnya. Keturunanmu akan tetap kokoh di atas tahta Daud. Dan Tuhan bilang, sampai bumi berlalu pun tidak akan gagal janji Tuhan. Jadi ini bukan kosong, pendapat kita bukan kosong, Injil bukan kosong. Injil memiliki dasar. Ada yang berkata bahwa ini pendapat yang tidak mungkin. Tidak mungkinlah manusia masuk surga, kan kamu tetap berdosa juga. Sekali lagi, itu gagal untuk memahami bahwa kita masuk surga bukan karena kemampuan kita. Bukan seperti ada pengkhotbah terkenal yang berkata bahwa untuk masuk surga kamu harus sempurna dulu. Kalau Anda tidak tahu siapa itu, nanti datang hari Sabtu. Nggak tahu bakal disebut nggak namanya. Gitu kan? Ada pengkhotbah terkenal yang bilang, wah kita harus sempurna dulu. Ya kalau begitu memang itu pendapat yang tidak mungkin kalau begitu. Masuk surga tidak mungkin. Karena siapa yang tidak bersalah di hadapan Tuhan? Tetapi bukan itu Injil. Kemudian Injil dikatakan berbahaya. Ini pendapat berbahaya. Mengapa? Kamu pasti masuk surga. Oh pasti. Jadi dosa kamu semua sudah ditanggung. Sudah ditanggung. Oh itu berbahaya karena berarti kamu bisa terus berdosa. Ini adalah berita Injil adalah berita yang berbahaya karena kalau mengajarkan bahwa oh semua dosa saya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan kalau saya mati saya pasti masuk surga karena saya sudah ditanggung semuanya. Wah ini berbahaya. Seperti Elifas menyerang, pendapat Ayub berbahaya karena mengurangi rasa takut akan Tuhan. Kalau kamu sudah pasti masuk surga, kalau semua dosa kamu sudah ditanggung, berarti kamu bebas berbuat dosa dong. Ini kan berbahaya. Ini berbahaya. Sempat ada orang yang protes seperti itu kepada Paulus. Di dalam kitab Roma. Dan Paulus menjawab, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Bahwa orang yang diselamatkan bukan berarti dia bebas berbuat dosa. Walaupun dosanya sudah ditanggung. Mengapa? Karena kita justru sudah mati terhadap dosa. Karena kita justru sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Ini bagi orang yang benar-benar diselamatkan. Kalau orang yang hanya pura-pura diselamatkan, ya bisa saja dia pura-pura. Dan dia lalu berdosa, tapi dia bukan benar-benar orang yang diselamatkan. Dan kadang-kadang Injil disebut sebagai sesuatu yang keras. Keras. Kenapa? Karena Injil berkata, inilah satu-satunya jalan. Inilah satu-satunya. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan itu bisa dianggap, loh, kamu tidak mau terima pendapat orang lain. Ada banyak jalan loh, ada banyak agama loh, ada banyak iman loh. Kenapa kamu merasa punya kamu yang benar? Berarti ini pendapat yang keras. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagaimana Elifas gagal memahami kebenaran dan sistem yang benar pada waktu itu, demikian juga banyak orang hari ini gagal memahami Injil yang sebenarnya. Dan akhirnya mereka menyerang Injil itu dengan berbagai cara seperti itu. Oke, coba kita kembali lagi ke Ayub pasal yang ke-15 sekarang. Dan kita sudah melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Sekarang kita lihat ayat 17 sampai ayat yang ke-35. Ayat 17 sampai 35. Dan ya waktu kita tidak banyak. Tapi saya tidak akan terlalu panjang di bagian ini memang. Karena kalau kita melihat bagian ini, intinya adalah bahwa Elifas
menyerang habis-habisan orang yang dia cap orang berdosa di sini. Dan dia berkata bahwa kalau orang-orang itu orang jahat, orang berdosa, dia akan dihukum Tuhan dengan berbagai cara. Itu yang dia katakan, dan sekali lagi dia tidak sebut nama siapa-siapa, tapi kita bisa membayangkan bahwa yang dia tuju ini Ayub gitu. Yang dia tuju ini Ayub, dan yang dia imajinasikan sebagai orang jahat di sini adalah Ayub. Oleh karena itu dia memakai banyak bahasa yang sebenarnya kalau kita tarik, terutama dalam bahasa Ibraninya, itu mirip dengan bahasa-bahasa yang dipakai oleh Ayub juga. Seperti Ayub berkata bahwa ketika Ayub menceritakan penderitaan dia kepada teman-temannya, gitu ya, bahwa aku gemetar terus segala macam. Ini dipakai lagi oleh Elifas. Dia bilang, lah itulah gara-gara kamu penjahat, begitu intinya. Gitu ya. Jadi dia banyak memakai terminologi-terminologi yang sebenarnya sudah dipakai oleh Ayub sebelumnya. Ya, seperti di ayat 20 dia bilang, orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya. Dan intinya dia berkata bahwa orang fasik akan dihukum oleh Tuhan, baik itu dari segi mentalnya, ya, dari segi kekayaannya akan Tuhan hilangkan. Ya, dan ini juga menyerang Ayub, karena itu terjadi pada Ayub, misalnya di ayat 29. Ya, tidak akan menjadi kaya, hartanya tidak kekal, dan lain sebagainya. Dan ayat 24, ia ditakutkan oleh kesesakan dan kesempitan, dia akan terkena berbagai masalah, gitu kan? Seperti yang terjadi pada Ayub, yang menggagahinya laksana raja yang siap menyergap, dan lain sebagainya. Jadi ini semua adalah Elifas ingin berkata, kalau kamu orang jahat, kamu akan dihukum oleh Tuhan. Dan bagaimana kita menyikapi apa yang Elifas katakan di sini? Sekali lagi kita berkata, seperti yang prinsip yang sudah kita katakan sebelumnya, bahwa seringkali apa yang Elifas katakan dan Bildad dan Zofar, seringkali ada banyak yang benar sebenarnya, tetapi sangat salah diaplikasikan. Atau benarnya itu kayak benar yang nyerempet-nyerempet lah begitu. Ya, 90% benar punya, gitu. Tapi ada 10% salahnya. Gitu. Itu berbahaya. Kadang-kadang yang seperti itu yang lebih berbahaya daripada yang jelas-jelas salah. Dan prinsip umum yang disampaikan oleh Elifas benar bahwa orang fasik akan dihukum oleh Tuhan. Prinsip umum itu benar. Itu tidak salah, tetapi Elifas salah dalam hal apa? Elifas salah dalam beberapa aspek. Nomor satu, Elifas salah dalam mengaplikasikannya. Ya. Dia berkata, misalnya ayat 20, orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya, dan lain sebagainya. Intinya dia ingin menerapkan semua hukuman Tuhan itu sekarang saat ini juga dalam hidup ini juga. Padahal tidak harus demikian. Tuhan punya waktunya sendiri. Ya. Tuhan punya waktunya sendiri, Tuhan akan menghukum orang fasik, tetapi Tuhan punya waktunya. Tuhan tidak berhutang kepada Elifas untuk menghukum orang fasik sekarang juga. Dan Tuhan punya penghukuman yang lain, yang mungkin di kehidupannya akan datang dan lain sebagainya. Oleh karena itu Elifas salah dalam hal ini. Dia berpikir bahwa Tuhan harus menghukum orang fasik saat ini juga. Dan dia mengharapkan itu terjadi. Padahal Tuhan punya rencana dia. Tuhan punya rencana dia. Dan kadang-kadang Tuhan masih belum menghukum orang fasik. Dan kita bertanya, kenapa Tuhan tidak langsung hukum orang fasik dan lain sebagainya? Ya. Kenapa Tuhan tidak langsung binasakan orang fasik? Loh, hati-hati. Hati-hati kita menginginkan seperti itu. Kalau kita suruh Tuhan binasakan semua orang fasik, yang duluan kena, ya mungkin kita juga semua. Gitu. Bahkan sebelum kita diselamatkan. Dan itu menggarisbawahi tujuan kenapa Tuhan tidak langsung menghukum semua orang fasik. Karena Tuhan sering masih memberi mereka kesempatan bertobat. Tuhan sering masih memberi kebebasan mereka untuk percaya, untuk berbalik, dan lain sebagainya. Kalau kita bilang, Tuhan, aku ingin engkau menghancurkan semua orang fasik, langsung seketika itu juga. Wow, tidak bisa seperti itu. Sebelum kita diselamatkan pun kita sudah dibinasakan Tuhan kalau begitu. Jadi tidak bisa demikian. Elifas salah memahami hal ini. Kemudian, berkaitan dengan tadi itu, yang kedua Elifas salah pahami adalah bahwa level kefasikan, mungkin Elifas berpikir orang fasik itu yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia tidak mengkategorikan dirinya dalam kategori orang fasik.
Dan ini kebiasaan manusia yang menganggap dirinya, oh saya masih lebih baik dari orang lain. Sehingga kalau dibilang, kamu orang berdosa tidak? Banyak orang berpikir orang berdosa itu mestinya begini. Saya belum termasuk. Dan Elifas dengan pedas sekali. Dengan penghakiman yang menyala-nyala. Wah, orang fasik harus akan begini. Tapi dia tidak berpikir bahwa jangan-jangan saya juga termasuk ke dalamnya. Karena kefasikan menurut standar Tuhan beda dengan kefasikan menurut standar manusia. Ya menurut Elifas mungkin orang fasik itu kalau dia bunuh orang, kalau dia bikin ini begitu. Tapi bagi Tuhan, semua manusia sudah berdosa. Jadi ini adalah kesalahan Elifas selanjutnya. Dia tidak berpikir bahwa dia juga sebenarnya termasuk dalam orang fasik menurut standar Tuhan. Bukan menurut standarnya dia. Dan yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, kesalahan Elifas adalah bahwa di dalam semua dia begitu marah terhadap orang fasik dan menyatakan penghakiman kepada orang fasik, dia tidak memberi ruang untuk kasih karunia. Dia tidak memberi ruang untuk kasih karunia. Di mana ada orang-orang fasik yang akhirnya akan lolos dari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus lakukan intinya. Dan bahwa mereka akhirnya diselamatkan. Nah ini yang Elifas tentu tidak pahami. Namun yang kita hari ini sudah pahami. Dan itu membuat kita memahami lebih daripada orang pada zaman itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami belajar dari kitab Ayub tentang kasih karunia, tentang Injil bahkan. Dan bagaimana Ayub pada zaman itu sebagai orang yang setia kepadamu. Engkau izinkan dia menderita untuk mengajarkan kami sesuatu. Terima kasih Tuhan. Pimpin anak-anakmu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.